Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mesin pada produksi gula tebu. Adapun beberapa yang akan kami bahas yaitu ada komponen, prosedur, dan juga proses. Beberapa mesin yang akan kami ambil di sini yaitu ada mesin vacuum pen, crystallizer, dan juga centrifuge. Vacuum pen merupakan bagian yang berfungsi untuk melakukan pemasakan dan mengubah sirup gula kental yang disebut liquor menjadi biskuit. Komponennya yaitu ada wadah, pemanas, vacuum system, distributor, kondensor, alat pengaduk, pengatur suhu, sistem kontrol. Prosedur atau cara kerjanya yang pertama, pen ditutup kemudian kevakuuman meningkat, mirak kental kemudian diumpankan dengan volume setinggi di atas kaladria. Ketika konsentrasi yang diinginkan dari padatan terlalu tercapai, pen sudah siap untuk proses pembibitan. Pengembangan kristal memerlukan pengontrolan di mana memastikan bahwa terjadi pembentukan kristal dan tidak ada kristal yang terlarut. Jika magma digunakan sebagai footing, pembibitan tidak diperlukan. Pengumpanan sirup atau moles luas permukaan kristal pada keadaan ketika pen level mencapai strike level. Masukkan umpan dihentikan. Katup uap ditutup, keadaan vakum terhenti karena masuknya udara ke dalam pen dan katup keluaran dibuka. Ketika pen kosong, uap atau air panas ditambahkan untuk mencuci pen. Pengoperasian yang pertama itu ada persiapan mesin, kedua persiapan bahan, ketiga pengisian mesin, 4 pengaturan vakum, 5 pemanasan, 6 pengaturan suhu, 7 proses vakum, 8 pengawasan dan pengkontrolan, ke-9 berhenti mesin. Mesin crystallizer. Komponen yang terdapat pada mesin crystallizer yang pertama ada tangki kristalisasi, yang kedua ada pemanas, yang ketiga ada sistem pendinginan, dan yang keempat ada sistem filtrasi, yang kelima ada sentrifugas, yang keenam ada pengering, yang ketujuh ada sistem kontrol, dan yang kedelapan ada sistem pengawasan. Untuk prosedurnya sendiri, prosedur atau cara kerja dari mesin pengkristalisasi, yang pertama persiapkan larutan gula. Gula direndam dalam air panas untuk membentuk larutan gula. Terus yang kedua pengisian tangki kristalisasi. Larutan gula jenuh dengan air yang dimasukkan ke dalam tangki kristalisasi. Terus yang ketiga ada pemanasan larutan. Larutan gula di dalam tangki dipanaskan menggunakan sistem pemanas untuk meningkatkan suhu. Yang keempat ada pendinginan larutan. Setelah mencapai suhu yang tinggi, larutan dikendalikan suhu dan dibiarkan mendingin secara perlahan. Yang kelima ada kristalisasi. Selama pendinginan, kristal gula mulai terbentuk dalam larutan jenuh. Untuk pengoperasian dari mesin kristalisasi, yang pertama ada persiapkan mesin, terus yang kedua ada persiapan larutan gula, ada pengisian tangki kristalisasi, yang keempat ada pengaturan suhu, yang kelima pengadukan larutan, yang keenam pengawasan dan pengendalian, yang ketujuh proses filtrasi. Adapun proses selanjutnya di sini yaitu ada proses pemisahan gula kristal, di mana itu menggunakan mesin sentrifuge, di mana mesin sentrifuge ini adalah mesin pemutar yang digunakan untuk memisahkan kristal gula dari larutannya. Adapun bagian-bagian pada sentrifuge ini ada lid, kemudian ada camber, kemudian ada kontrol, kemudian ada rotor, dan juga ada body yang ada di dalam motor tersebut. Nah, adapun fungsi dari setiap bagian tersebut, yang dimana itu ada camber, dimana itu bagian ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menampung sampel dan merupakan bagian terluar dari motor dan juga rotor. Kemudian ada motor, yaitu bagian ini berfungsi untuk meletakkan tabung sampel yang akan diputar. Nah, motor ini juga akan melakukan proses pemutaran dengan prinsip gaya sentrifugal. Ada bagian selanjutnya yaitu ada rotor, yang dimana merupakan komponen yang berisi dalam bowl seperti on-off, pengaturan kecepatan dan juga timer atau pengaturan waktunya. Kemudian ada bagian LED atau penutup, di mana itu bagian atas sentrifuge. Nah, dan selanjutnya yaitu proses pemisahan gula, di mana pemisahan atau sentrifugal ini yaitu tahapan selanjutnya, di mana mesin squid dimasukkan ke dalam sentrifugal untuk lebih memisahkan kristal gula mentah dari sirup. Nah, dari sentrifugal ini, kristal gula akan jatuh menjauhi sirup dengan kekuatan putaran yang signifikan. Nah, proses ini menghasilkan sisa sirup yang disebut dengan molase yang keluar melalui lubang sentrifugal tersebut. Dan selanjutnya itu proses pemutaran bertujuan untuk memisahkan antara kristal gula dan larutan yang melapisnya. Nah, dalam pemisahan ini dapat menghasilkan diantaranya gula larutan dan juga tetes.
Nah, proses sentrifug atau pemutaran LGFA adalah proses pemisahan kristal gula A dan juga molasses A, di mana alat yang digunakan adalah sentrifugal LGF yang mempunyai kecepatan putar sekitar 2000 rpm, di mana sehingga dapat menghasilkan gula A dan juga molasses dengan gaya sentrifugal tersebut.